Selamat datang di GFC guys. Ada update terbaru terkait perkembangan Man United. Ini lebih tepatnya mungkin ke pemain yang sebelumnya disukan cabut guys ya di musim lalu dan hampir saja memang pindah. Tapi ada sebuah kesempatan podcast dia menyatakan bahwa dia akan stay. Apakah benar stay? Nah, ini ada update terbaru terkait perkembangan pemain ini. Ada Bruno Fernandes yang diincar banyak klub. Sebelumnya diincar sama Galatasaray dan bahkan dari Arab Saudi coba menegosiasi lagi. Tapi ini update terbaru bahwa perkembangannya ataupun dari segi minat ini nggak cuma dari tanah Arab ataupun tanah Turki, tapi lebih ke tanah Italia. Dari klub Serie A, Juve dan AC Milan minat dengan Bruno Fernandes. Informasi terakhir memang dua klub tersebut minat dengan Bruno Fernandes karena dari Bruno Fernandes masih punya release clause sebesar 50 juta atau 57 juta pound sterling. Ini gua rasa sangat-sangat murah untuk pemain seperti Bruno. Karena mau bagaimanapun saat ini susah sekali untuk mencari pemain seperti Bruno. Nah, apakah bisa terrealisasikan? Ini semua sebenarnya tergantung dari yang pertama, Brunonya sendiri. Apakah Bruno ingin cabut? Nah, ini dia tanya. Apakah dari pihak klub yang memang ingin meminang Bruno bisa meyakinkan Bruno ini ceritanya. Tapi yang gue yakini sampai detik ini pasti Bruno tetap masih mau stay. Dia tidak akan bergeming pindah ke lain hati. Dan gue rasa dengan statement terakhir di podcast, gue lupa dengan siapa, dia mengungkapkan bahwa dia akan stay di United. Dia akan stay lama di United dan bahkan informasi yang terupdate bahwa Bruno ingin pensiun di United dan kayaknya memang Bruno ingin mengeluarkan segalanya ataupun memberikan segalanya untuk United dan mungkin lebih ke arah 2 musim ke depan guys, karena umur Bruno saat ini udah 31. Jadi kalau misalnya kita coba lihat dari performa Bruno ya mungkin bisa akan di puncaknya atau saat ini sudah puncaknya, mungkin bisa lebih ke arah masih 2 tahun lagi bisa di inilah stabil di puncak permainannya. Tapi yang jadi problem ya nanti ketika memang Bruno itu 2 tahun kemudian akankah memang dia akan pensiun atau akan pergi. Gue rasa dengan ungkapan ataupun informasi bahwa Bruno akan stay atau ingin pensiun di United ini akan menjadi salah satu kabar yang mungkin di persimpangan guys ya. Ada dari segi fans United ingin dia cabut, ada fans ingin dia stay. Karena mau bagaimanapun memang Bruno ini ya banyak kontroversial lah dari segi para fans ya guys ya. Karena yang gue lihat mungkin kenapa fans tidak terlalu suka dengan Bruno dan tidak ingin lama-lama Bruno di United karena masalah dari segi apa yang dilakukan di lapangan emosional ya guys, dari segi emosionalnya, dari segi temperamen yang tidak bisa dikontrol. Tapi baik lagi guys, saat ini kita belum punya pemain yang bisa menggantikan Bruno. Masih banyak pertimbangan lah untuk mencari penggantinya Bruno. Walaupun sebenarnya beberapa nama memang masuk dalam incaran seperti Cole Palmer, seperti Gibbs White dan bahkan ada Morton. Tapi yang saat ini gue rasa bahwa United tidak akan mencoba cari seorang gelandang serang ataupun gelandang kreator yang bisa ngebantu ataupun di belakang striker. Yang lebih ke arah kemungkinan besar Bruno akan stay. Apakah Bruno bisa akan cabut? Bisa saja menurut gue. Masih ada kemungkinan karena semua ini tergantung dari Bruno. Apakah dia bisa berubah pikiran? Yang kedua, adakah dari klub yang benar-benar di atas United yang ingin ya guys ya merekrut Bruno? Nah ini jadi tanda juga sih guys. Karena gue sebenarnya masih agak cukup skeptis untuk melihat Bruno akan bertahan guys. Kalau di sana ada peluang misalnya dari klub top Eropa yang di atas United itu coba meminang Bruno, ya mungkin saja Bruno akan bisa cabut. Karena kan yang jadi problem saat ini Bruno itu ya hanya diminati sama klub Arab, klub Turki dan saat ini ada isunya dari Serie A. Yang gue rasa kalau misalnya di Serie A untuk saat ini kayaknya tidak akan Bruno mau pindah. Dia akan mau stay sampai benar-benar menurut Bruno sudah pasti tidak akan bisa mencapai lagi performa terbaiknya di United, baru dia akan cabut. Tapi dengan ada kekuatan saat ini bahwa Bruno akan stay, gue rasa akan stay. Tapi semua tergantung dari yang tadi gue bilang. Kalau ada top Eropa di atas United di luar Premier League mencoba minangnya, mungkin saja Bruno akan coba berpikir ulang untuk dia stay. Ada satu kemungkinan yang menurut gue dia akan cabut,
itu dari klub Real Madrid kalau misalnya Real Madrid ingin meminangnya. Sebenarnya udah gue ungkapkan juga di live breaking beberapa kesempatan. Tapi dengan ada isu bahwa Bruno diincar sama klub top dari Serie A, ya mungkin tidak mungkin bahwa dari klub top dari La Liga juga meminang Bruno kalau memang mereka butuh. Kalau gue lihat saat ini kan memang dari segi Real Madrid sebenarnya butuh seorang kreator seperti Bruno. Walaupun saat ini mereka sudah dapat Bernardo, tapi dengan adanya Bruno gue rasa pilihan sangat baik buat Jose Mourinho. Tapi semua tergantung dari Opa Perez juga guys ya. Bisa nggak nih mendatangkan Bruno? Apakah dari Jose mau nggak mendatangkan untuk Bruno? Ini yang masih tanya. Tapi kalau misalnya melihat dari sebelah, misalnya dari segi Barca kayaknya impossible dia mendatangkan seorang Bruno karena mereka sudah banyak sekali untuk gelandang. Jadi kalau misalnya pertimbangan Bruno ingin cabut, yaitu mungkin lebih ke arah dua klub itu guys ya, dari Barcelona dan Real Madrid. Kita nggak bisa pungkiri guys, dua klub ini pesona luar biasa di lantai bursa transfer. Mau siapa pemainnya pasti kalau digoyah pindah ke mereka pasti akan mau, nggak akan menolak kedua kalinya. Inilah guys yang sebenarnya ingin dilakukan sama United, ingin mencoba United melakukan hal itu, dan United tidak mau lah dikibulin sama beberapa klub yang memang kita coba minat ke pemainnya. Nah makanya saat ini MU tetap bergeming guys, tetap stay bahwa dia tidak mau untuk melakukan bid yang terlalu tinggi. Kita berkaca pada saat ini Bruno guys ya. Bruno ini sebenarnya tergantung kepada Bruno sendiri tadi gue bilang, dan dari segi peminatnya. Nah kalau misalnya memang Bruno tadi ternyata punya pikiran untuk pindah yang tadi gue bilang juga, ya kemungkinan antara dua klub itulah, antara Barcelona, Real Madrid, itu yang sangat mungkin. Dan gue yakin itu malah bikin Bruno akan makin gacor, dan mungkin saja di sana bisa jadi pemenang Ballon d'Or. Tapi kalau di Stadium United, gue rasa yang harus dia pertimbangkan ada dari segi psikisnya dia guys ya, harus diperbaiki lagi. Dan terlihat sebenarnya di musim lalu udah terlihat bagus. Dia sudah mencapai 21 assist, di mana rekor terpecahkan di Premier League yang sebelumnya masih di 20. Harusnya sih dia bisa lebih kalem, harusnya bisa dia mengontrol emosinya. Kan jadi problem dari beberapa fans United mengecam dia dari segi emosional, dari segi cara dia untuk meluapkan emosi di lapangan yang membuat para pemain United agak tidak nyaman. Nah ini yang gue rasa agak terlihat dari para fans itu tidak mau lah untuk Bruno stay. Tapi kalau dari sisi gue sebenarnya masih berharap di tengah-tengah guys, tengah-tengah sih, lebih ke arah ya kalau misalnya Bruno mau bertahan is okay, tapi kalau misalnya Brunonya memang mau cabut ya gue sih nggak masalah, karena baik lagi Bruno cabut atau enggak ya kita tetap guys, kita fokus ke United, dukungan United, bukan dukungan satu pemain. Gue yakin memang dari beberapa fans di United ini lebih ke arah gue pengen Bruno stay, tapi baik lagi guys, kita lihat masa depan United seperti apa nantinya. Yang harus dipikirkan saat ini adalah penggantinya Bruno, karena Bruno nggak mungkin akan main 10 tahun lagi. Jadi kita butuh pemain yang punya progres untuk 10 tahun ke depan, untuk aset masa depan juga. Maka kenapa gue bilang ya gue masih bilang tengah-tengah. Kalau Bruno mau stay gue bersyukur, kalau mau cabut yang penting MU mendapatkan pemain yang setidaknya punya aset berharga untuk 10 musim ke depan, pemain muda yang berbakat. Gue lebih prepare sebenarnya ke arah Adam Morton, walaupun posisi berbeda, tapi gue yakin Adam Morton bisa sebagai kreator di tengah, sebagai otak serangannya. Dan kalau saat ini kita lihat berkaca dari bursa transfer, kita sebenarnya mendatangkan Tillman di situ, posisi yang memang sama persis seperti Adam Morton, sebagai di playmaker, sebagai pengontrol di tengah. Tapi tidak ada salahnya kalau misalnya memang Bruno akan cabut, Tillman bisa digeser ke depan, bisa mendatangkan Adam Morton sebagai penyuplai dari lini belakang. Jadi ya itulah kuncinya sebenarnya guys. Kalau menurut gue, kita sebagai fans jangan terlalu berpikir bahwa Bruno sebagai juru penyelamat. Jangan terlalu mendewa-dewakan pemain, karena yang gue bilang kita itu dukung Man United bukan pemain. Ya kita berkaca pada Cristiano Ronaldo pada saat itu cabut, gue rasa banyak para fans United juga kabur juga, dan mereka lebih mendukung Cristiano Ronaldo kemanapun dia pergi. Nah kalau misal kalian mendukung United ya kalian harus stay ke United, dan ya kalau misal Bruno akan cabut ya itu pasti akan cabut sih guys pada waktunya. Mau itu pensiun, mau itu dia akan pergi ke klub lain, tapi pada dasarnya ya dia akan cabut gitu loh. Jadi United harus tetap mencari solusinya, siapa yang akan menggantikan Bruno, siapa yang bisa
berbagi peran di lini tengah gitu loh dengan pemain lain. Kalau misal Bruno, karena jujur aja guys, peran Bruno tuh sangat besar, hampir 50% atau 60%. Jadi kalau misalnya Bruno akan cabut ataupun memang akan pensiun, ya MU harus mencari solusi jangka panjangnya dan mencoba bagaimana merubah sistem bermainnya. Nah, apakah itu bisa dilakukan sama Carrick ataupun pelatih selanjutnya? Kalau misal Carrick tidak stay, kita akan lihat saja guys. Tapi kita berharap memang MU punya solusi jangka panjang juga sih guys untuk kedepannya kalau memang Bruno akan stay dan ataupun mau cabut. Oke, mungkin itu saja guys untuk konten gue saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you semua, bye bye.